Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Syahrani dari SIP3D absen 2 akan melakukan demo terhadap hasil web PWL Post dari milik saya untuk UTS ini. Yang pertama di sini tampil landing page yang bertemakan toko skincare. Seperti ini. Di sini ada galerinya mengenai produk-produk yang dijual. Kemudian ada kontak serta footer. Untuk codingannya seperti ini. Di sini stylenya. Kemudian di sini ada navbar yang mengarah ke profil galeri kontak dan sosmed dari footer yang ada di landing page itu sendiri dalam satu page. Kemudian di sini ada login admin untuk admin login ke dalam sana. Kemudian di sini menyertakan gambar-gambar mengenai produk yang dijual. Tidak itu tinggal sekarang bisa beralih ke login. Apabila admin tidak memiliki akun, bisa mendaftar terlebih dahulu. Bisa dicoba dengan sign up, pilih levelnya misal administrator, bisa dikasih nama. Ini username Polinema, nama PTI, passwordnya 1 sampai 7. Ya. Kemudian coba sign up, berhasil, lanjut ke login dengan nama GTI Polinema. Passwordnya 1 sampai 7. Ya. Dan sign in, masuk. Oke. Dan di sini langsung mengarah ke dashboard. Nah, langsung ke dashboard ini berdasarkan root. Jadi sebelum login tadi, login berada di luar middleware out. Di dalam grup middleware out, nanti setelah login langsung mengarah ke dashboard. Seperti ini. Kembali ke sini. Saya akan melakukan review dulu terhadap menu CRUD. Salah satunya bisa di menu data user. Nah, di data user ini terdapat import user, export data, tambah Ajax. Di sini ada detail-detail dari isi user yang ada di sistem. Di sini dapat melakukan edit, hapus, dan melihat detail. Untuk codingan halaman indeksnya seperti ini. Di folder views dan di index. Ini. Di sini untuk ada list menggunakan JavaScript untuk mengambil data kolom mengenai user yang ada di sini. Kemudian di sini ada import user. Untuk codingannya di bagian ini. Jadi admin dapat melakukan import user, nanti akan mengarah ke root user import. Ini user importnya seperti ini. Nah, ini setelah masuk ke middleware, ini di user ke user import, mengarah ke user controller. Pertama bisa kita coba, tidak bisa, rupanya. Di sini kita bisa melakukan aksi edit, misalnya untuk edit data jangan data admin. Di sini coba edit, ganti levelnya ke manager. Nah, disimpan, bisa diedit, itu tampil di views user untuk edit Ajax seperti ini. Jadi dari edit nanti data yang dikirim akan masuk ke diambil berdasarkan ID-nya, berdasarkan level ID. Nah, ini mengarah ke button masing-masing. Dan dari edit akan masuk ke controller, user controller di sini. Edit. Menggunakan edit Ajax, diedit.
nanti akan mengarah dari kembali tampil ke user edit Ajax. Tampil user edit Ajax itu tampil yang seperti ini. Kemudian nanti ketika disimpan, datanya akan dikirim melalui function di user controller ke function store. Bukan. Store ini create ke sini. Ya, function update Ajax. Dia akan dikirim untuk mengambil melalui root. Seperti itu kalau edit. Kemudian kalau dicoba hapus ke ini, nah hapus itu akan tampil confirm. Confirm ada ini codingannya, diffuse confirm underscore Ajax blade. Di sini nanti data yang dihapus apabila ini berhasil mengambil level penggunanya. Nanti jika dihapus, datanya akan terkirim melalui root delete Ajax. Bisa dicoba dulu hapus. Data berhasil dihapus. Nah, di sini menggunakan user controller juga karena masih di dalam satu menu user. Nah, di user controller nanti pakai delete Ajax. Awalnya untuk mengambilnya di confirm Ajax untuk mengkonfirmasi apakah user yakin untuk menghapus. Nah, dari confirm Ajax nanti diarahkan melalui root. Ini nyala dulu. Melalui root. Ini rootnya user. Ini delete Ajax. Get delete Ajax itu akan menampilkan confirm Ajax tuh use tadi. Kemudian ketika kita menghapus setuju, maka akan dilakukan delete menggunakan dari root delete Ajax menggunakan apa ini metode delete di sini. Ke function delete Ajax seperti itu. Kemudian di sini iya untuk tambah data menggunakan Ajax kita bisa tambah misal menggunakan staff kasir. Nah, tampilan views ini namanya create Ajax. Bisa kita isi misal namanya Lala dulu username, nama Lala in, passwordnya 123456789. So coba disimpan, tambah data berhasil. Nah, untuk create ini dari codingannya mengarah dari use create Ajax. Nah, dari sini akan tampil isian-isian placeholder yang akan diisi. Kemudian ketika disubmit, sini ada jQuery-nya mengarahkan untuk membuat notifikasi jika data berhasil dibuat. Nah, di sini akan diarahkan menggunakan rootnya create Ajax, user create Ajax nanti akan mengarah ke user controller. Nah, user controllernya di sini create the function create Ajax, mengambil berdasarkan level ID dan namanya. Kemudian kalau datanya udah keambil, akan dimasukkan ke database melalui function store Ajax. Seperti itu untuk CRUD. Bisa dilanjut dengan ekspor data. Dari ekspor data ini, tampilan di indeksnya di user export. Nah, ini akan mengambil data-data user yang ada dengan header dari logo Polynema dan alamatnya. Nah, seperti ini hasil importnya, ekspor akan tampil nama beserta level ID dan username-nya. Controller, ada controller ya sepertinya. Oh ya, ada di user controller untuk mengambil ekspor Ajax menggunakan function export. Nah, di sini ekspor PDF nanti mengambil dalam bentuk A4, kemudian menggunakan tanggal
dan mengambil kolom-kolomnya data yang diambil untuk diekspor. Seperti itu. Di sini kemudian di sini ada pada data user ini ada filter untuk filter user berdasarkan levelnya. Jika dicoba pakai filter administrator akan tampil nama-nama pengguna yang levelnya administrator seperti ini. Nah, untuk codingannya ada di index, user index. Yaitu menggunakan drop down apabila ini filter menggunakan drop down berdasarkan level. Ini filter drop down berdasarkan level untuk mengkategorikan. Kemudian ada fitur nih import barang, import. Jadi di sini ada template-nya, template data barang yang bisa diunduh dulu. Kemudian bisa pilih file untuk upload hasil import barang, misal seperti ini, dan bisa diupload. Nah, nih data berhasil diimport. Pastikan formatnya benar, yaitu Excel. Nah, dari situ akan masuk datanya sesuai yang sudah diimport. Ini ada nomor ke-40 ini. Untuk codingannya melakukan import pada barang. Sini ini import tampilannya. Kemudian untuk mengirim datanya menggunakan controller dari barang controller. Langsung cari aja import. Nah, sini function import untuk mengambil barang import. Mengambil view, tampil view seperti ini. Itu menggunakan view import dari yang ada di folder barang. Kemudian untuk mengimport, mengirimkan, mengupload data Excel-nya menggunakan function import ajax, masih di controller barang controller. Nah, di sini harus filenya Excel, dalam berbentuk Excel. Seperti itu. Nah, nanti data ini akan masuk dan diekspor, diimport menggunakan function import ajax. Itu. Kemudian lanjut ke dalam fitur update foto profil. Nah, di sini ada sidebar untuk menampilkan profil. Akan tampil profil dari orang akun yang masuk dalam sini. Nah, untuk update foto profil nanti di edit profil. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi di codingannya ada view untuk profil. Nah, seperti ini. Profil awal,
bisa dilihat di edit, bikin edit. Jadi tampilan ini adalah tampilan untuk edit seperti ini. Nah, untuk tampil foto profil, misal kita akan upload, pencet upload logo CTI ya. Ini kita update profil. Nah, di sini akan update gambarnya. Bisa dilihat di dalam edit profil, datanya sudah terkirim. Nah, proses ini ada di dalam edit. Nah, ini dikirim melalui root profil update. Jadi rootnya seperti ini. Mengarah ke controller, profil controller kan sini. Nah, untuk edit, nah seperti ini akan memasukkan. Nah, itu update-nya untuk mengirimkan update foto profil untuk mengirim. Nah, dengannya seperti ini, upload ke dalam database avatar, database M-user kolom avatar. Jadi di database-nya akan membuat kolom baru di dalam tabel user. Kemudian update data diri dan password. Nah, di sini juga di tampilan ini bisa edit nama, ganti CTI, polinema JOS. Username-nya bisa tetap aja, update profil akan ganti seperti ini. Nah, kalau untuk ganti password, tampil halaman ganti password. Password saat ini apa tadi? 1234567 kalau nggak salah. Password baru 1234566 sampai 9. Bisa dicoba lagi konfirmasi sampai 9 sampai 0. Kemudian update. Nah, berarti ini passwordnya sudah terupdate. Untuk codingannya, kalau dibuka diganti password, masuk ke profil, password change. Profil, password. Untuk tampil halaman untuk ganti password seperti ini saja. Terus berarti mengarah ke controller, profil controller. Nah, di sini change password. Jadi nanti uh, ini untuk menampilkan halaman untuk placeholdernya ganti password di view profil filenya namanya password. Terus untuk store datanya setelah passwordnya diganti itu menggunakan function update password seperti ini. Dan nanti setelah datanya terkirim, terupload akan kembali ke melalui root profil. Kembali ke sini, ke views ini. Bukan ini. Ke views ini. Kemudian fitur stok barang. Ini stok barang menampilkan sini stok barang menampilkan supplier ID, barang ID dari tabel T stok. Tidak tampil. Nah, DB. Itu codingannya menjadi tampil di stok. Sini ada di dalam stok ada import, ada export, ada tambah data, dan aksinya dapat melakukan CRUD pada stok barang. Nah, di
Nah, sini akan mengarah dari URL stok. Di sini ada import, ada export, dan tambah data. Nah, kalau untuk tambah data akan data nambah menggunakan Ajax, memilih supplier, barang, tanggal stok, dan jumlah stok. Bisa seperti ini. Misal, pilih supplier adalah shop, barangnya laptop, tanggal 05, 05, 4. Jumlah stok yang diinginkan adalah 17. Kemudian akun simpan. Tanggal sekarang. Ya, seperti itu. Kurang tahu untuk nyimpannya kenapa nggak mau. Biasanya tadi sebelumnya masuk. Untuk tambah data, gunakan Ajax, create Ajax. Nah, di sini nanti data ini akan dikirimkan melalui dikirimkan pada root stock. Stock create Ajax. Nah, ini untuk menampilkan halaman create Ajax yang sebelumnya akan mengambil ke stock controller. Nah, untuk kirim datanya mengambil menggunakan function menggunakan root store Ajax. Nanti fungsinya ada di store controller seperti ini. Dan di sini ada function list untuk menampilkan list-list dari stok yang ada. Kemudian ini tampil create Ajax dan ini untuk function store Ajax. Kemudian di menu transaksi penjualan, menu penjualan ini akan mengambil data dari T penjualan dan T penjualan detail. Nah, di sini menampilkan nama user, pembeli, kode penjualan, tanggal penjualan. Di sini juga dapat melakukan import, ekspor penjualan, dan tambah Ajax. Itu yang diekspor barangnya akan tampil seperti ini. Codingannya kurang lebih sama, yaitu untuk mengambil dari function penjualan controller untuk ekspor. Jadi mengambil data-data yang ada di database mengenai T penjualan, nanti akan diekspor menjadi dalam bentuk PDF. Sini kita bisa coba untuk menambahkan data penjualan. Bisa dilakukan ketika melakukan penjualan langsung, misal nah level pengguna ini ya, ini pembelinya semua waktunya bisa disetting waktu sekarang, yaitu pukul 12. Untuk menambahkan data, ngambil dari controller. Nah, tampil view-nya ada di penjualan.
Ini untuk penambahan data, nilainya seperti ini. Kemudian controllernya untuk create Ajax akan mengambil controller dengan function create Ajax. Seperti sebelumnya, nah ini create Ajax, kemudian tampil Ajax untuk mendapat data, terus datanya disimpan menggunakan store Ajax. Nah, di sini akan diarahkan melalui root penjualan create Ajax mengarah ke controller penjualan controller di create Ajax dan store Ajax. Kemudian di sini ada aksi di mana kita bisa melihat lebih lengkapnya dari detail penjualan. Nah, kurang lebih seperti ini akan tampil nama user yang menggunakan DAO, yang menggunakan sistem, nama pembeli, kode penjualan, tanggal penjualan, akan tampil nama barang, harga, jumlah, dan total yang dibeli. Dan akan mendapatkan total keseluruhannya. Nah, tampilan ini tampil pada penjualan, views penjualan di detail Ajax. Nah, di sini show akan mengambil ada file show untuk mengambil data-data dari hasil penjualan, kemudian di detail untuk menambahkan detail-detailnya seperti nama penjualnya yang tampil pada Ajax ini, serta dari total harga, jumlah, dan nama barang. Serta dari total harga, jumlah, dan nama barang. Dengannya seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kurang lebih di seluruh menu terdapat import, ekspor, dan tambah menggunakan Ajax. Seperti ini. Di kategori barang juga ada import, ekspor. Data barang juga ada import, ekspor. Data supplier juga ada import dan ekspor. Kemudian di terakhir kita dapat melakukan logout. Fitur logout akan kembali ke halaman login lagi. Nah, ini menggunakan root dari root logout. Apabila logout akan menghubungkan ke middleware out di controller out controller. Nah, ketika keluar akan mengarah kembali ke halaman login. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.